Kak iblis kok nggak pernah mencungkil mata gitu? Karena ini iblisnya mati di sini. Tuh, iblisnya dipotong tangannya, dicolok matanya. Ini si iblis ini. Kenapa mereka iblis? Ya karena mereka sudah melanggar dan juga melecehkan kepercayaan dari Nabi kami Muhammad SAW gitu. Kores, kau mengatakan iblis itu ya karena dia membunuh pemilik peternakan itu. Muhammad membunuh juga. Apa berarti iblis sama dengan Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Aki Kores. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang berada di majelis TikTok Ardian Sa'arif dan juga kawan-kawan Karisten yang ada di Komal ini serta di roomnya Layar Rudi ya. Sekarang kita akan berdialog dengan saudara kita sang debater Rudi Yohanes. Topiknya itu mengenai moralitas Islam dan Kristen gitu. Nanti kita lihat pengajaran-pengajarannya ya. Sebagaimana yang disepakati dalam KBBI adalah moralitas itu kesepakatan masyarakat mengenai baik dan buruk gitu. Dan ini berlaku sepanjang masa. Lalu bagaimana Islam menaungi moralitas yang ada di dalam ayat-ayat dari Tuhan Allah Azza wa Jalla. Itu bisa kita lihat di Al-Qasas ayat 77 di mana Allah berfirman, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Islam tidak hanya mengenai firman Allah saja, tapi bagaimana pembuktian umat-umatnya. Sehingga ketika umat-umatnya melakukan sesuatu, kita lihat adakah dasar dalilnya. Ketika ada, benar sudah agamanya. Kalau nggak ada sama sekali ya jangan diklaim itu dari Tuhannya gitu kan, kayak gitu. Nah terus sebagaimana apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qasas ayat 77, prakteknya pun dilakukan oleh Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini. Aku akan ini dulu. Waduh, punya ya. Nah, bisa kita lihat dalam hadits Jami' Tirmizi nomor 2645. Di sini dikatakan Tamimah Al-Hujaini dari salah seorang kaumnya, dia berkata, aku mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun aku tidak menemukan beliau. Ketika aku duduk, tiba-tiba ada seseorang berada di tengah kumpulan orang-orang. Namun saya tidak mengenalnya. Sementara dia tengah mendamai tara mereka. Setelah itu sebagian di antara mereka berdiri bersamanya, lalu mereka berkata, wahai Rasul Allah. Ini prakteknya. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu di kalangan kaumnya dia adalah raja damai. Sebagai pembuktian dari Al-Qasas ayat 77. Raja damai, ada buktinya. Mendamaikan. Mana dia? Ini. Mendamaikan di antara mereka. Oh mantap, raja damai. Nah ini moralitas ya, ini moralitas. Nah terus berikutnya di Sunan An-Nasa'i nomor 5318 juga di sini. Ya langsung karena waktunya langsung, silakan Bang Rudi. Mohon maaf Aki Kores. Oke. Bahwa kalau dibilang Kristen itu sudah pasti pengikut Yesus ya. Kalau kami mengikuti Yesus itu tidak pernah melakukan pembunuhan. Yesus itu tidak pernah menyakiti hati wanita. Yesus itu tidak pernah menyakiti hati orang banyak ya. Jadi makanya kami yakin bahwa ajaran Yesus ini ajaran yang paling mulia. Di dalam ajaran Kristen, pembunuh itu tidak akan pernah dikatakan berhati mulia. Bahkan Daud pun membunuh orang tidak dikatakan berhati mulia. Apalagi sampai mentuncit banyak wanita terus dikatakan berhati mulia. Yesus itu tidak pernah mengatakan itu dosa tetap dosa, maka di Alkitab banyaklah dosa ditunjukkan. Bagaimana Raja Daud mengambil Bersyeba itu adalah dosa. Bagaimana Lot dan anak-anaknya itu adalah dosa. Ya, kami tidak memanut paham
pembelaan terhadap dosa. Ya, makanya saya ikut ajaran Yesus ini karena ajaran Yesus ini sangat mulia dan Yesusnya pun mulia ya. Nah, kemudian dari semua itu ya Yesus mengajarkan dua hukum, hukum kasih. Kasih kepada Bapa di sorga dan kasih kepada sesama manusia. Di luar itu tidak ada kasih kepada yang lain-lain ya. Nah, jadi inilah yang saya rasakan bahwa pengikut Yesus itu adalah satu keberuntungan. Bahwa kami tidak diajari dari lahir sudah mengata-ngatai orang kafir. Karena Yesus mengatakan barang siapa mengatakan saudaranya kafir akan dibawa ke mahkamah agama ya. Ketika kami lahir langsung mengatakan kafir, artinya kami punya hutang kebencian, hutang darah kepada kafir-kafir itu. Tapi itulah indahnya hidup dalam Yesus, kami lahir tidak punya hutang kebencian. Tapi kami lahir sudah mengasihi, kasihilah sesamamu, cintailah sesamamu. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Masih ada waktunya? Enggak apa-apa, habis saja. Baik. Sudah, itu aja. Terima kasih. Jadi saya close dulu. Sambil tanya mungkin Akhi Kores dan juga sang debaters Bang Rudi, silakan disiapkan datanya. Saya akan atur waktunya, yakni pihak Muslim duluan yang bertanya kepada pihak Kristen, pertanyaan 2 menit, nanti pihak Kristen menjawab selama 5 menit. Dan juga ada waktu untuk menanggapi daripada pihak Muslim. Begitu ya? Siap ya? Iya, Bu. Oke, sebentar, 2 menit. Sebentar, saya atur dulu waktu 2 menit. Oke, terima kasih waktunya. Jadi belum. Oh, belum. Selalu ngehe. Ya. Ini pertanyaan dari Akhi Kores. Siap-siap Bang Rudi dicatat. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Silakan Akhi. Iya, kita mendapatkan informasi dari Profesor Johan Tyler yang ada di Universitas King's London, di mana dia mempunyai spesialis di sejarah Yahudi Bait Suci kedua dan juga sejarah awal mula kekristenan, serta di Matthew Henry, yang dimana informasi ini didapatkan dari Celsus, gitu. Bahwa dikatakan di sini Yesus itu berjalan-jalan dengan cara yang memalukan di mata orang banyak. Dan dia mendapatkan kehidupannya dengan cara yang sangat memalukan. Yang dimana dia melakukannya itu dengan cara meminta-minta atau menerima donasi. Nah gitu. Ini dari Good News Unlimited dan juga bisa dilihat di Filipi 2 nomor 6 tafsiran Matthew Henry. Bahwa Yesus hidupnya dari sedekah. Sedekah bahasa gaulnya sekarang donasi. Kan gitu. Nah ini kalau dalam Islam itu kemiskinan itu dekat dengan kekufuran lah gitu. Jadi kurang bermoral gitu. Kalau misalnya manusia yang suci tidak pernah apa dibilang tadi mentuncit itu dan tidak pernah membunuh, ternyata dia hidupnya dari donasi, minta-minta donasi gitu. Dan ini perkataannya dari Profesor Johan Tyler ya. Bisa dilihat di sini. Mana dia? Ya di Good News Unlimited. Nah ini kita kaget di sini lah. Kok bisa-bisanya seorang manusia yang diambil pengajarannya ternyata hidupnya itu dapatnya dari donasi-donasi gitu. Bahkan di sini disebutnya begging ya di sini ya. Meminta-minta katanya. Nah jadi pertanyaannya simpel aja gitu. Pertama, bagaimana cara Yesus meminta donasi? Yang kedua, apakah meminta-minta donasi itu adalah moral yang agung dan kudus dalam kekristenan? Silahkan lah. Masih ada waktunya. Ya, oke. Sebentar. Saya akan matikan dulu. Lai Rudi, saya waktunya. Lai Rudi, silakan share datanya untuk menjawab pertanyaan dari Akhi Kores. Waktu menjawabnya Lai Rudi sesuai dengan kesepakatan awal, yakni 5 menit. Apakah Lai Rudi sudah siap menunjukkan data dan menjawab? Sudah siap. Siap. Saya mulai dari sekarang. Silakan. Ya. Terima kasih. Baru saya dengar adalah orang minta donasi dikatakan tidak berakhlak. Ya, itu adalah pernyataan yang keliru.
Kenapa? Ustadz Somad aja, tolong bantu donasi untuk Al-Quran, cetak Al-Quran. Jadi tidak berakhlak lah itu ya. Dan banyak lagi ya. Tapi saya tidak ke situ. Itu maksudnya di Matius 10 ya kawan-kawannya. Bahwa di situ Yesus mengatakan, pergilah, katanya kan diutus 12 rasul. Jangan membawa apapun. Ya. Jadi mereka tidak membawa apapun, mereka mengabarkan Injil, jemaat yang memberi makan. Ya. Jadi dia bukan mengemis. Tapi kalau berdonasi tidak masalah ya, beda dengan mengemis. Kalau mengemis itu sering kita lihat kalau di kelenteng-kelenteng mau acara apa namanya itu ya Imlek, ada itu yang pakai baju-baju dari Yahudi yang tutup kerudung kepala itu mengemis-ngemis, itu baru nggak berakhlak. Tapi kalau dia mengabarkan Injil dari rumah ke rumah, terus yang punya rumah memberi dia makan, itu tidak masalah ya. Maka dibilang Yesus jangan bawa dua lembar pakaian, bawa yang ada di dalam tubuhmu aja ya. Dan itu diwejawantahkan sekarang di dalam kehidupan para pastor. Pastor itu menjadi gembala tapi dia hanya bawa satu baju aja, baju yang melekat di tubuh. Nanti jemaatlah yang memenuhi kebutuhannya, itu bukan mengemis. Kalau dia mendapat donasi itu kan dari jemaat, itu ucapan terima kasih jemaat kepada gembalanya ya. Nah, jadi saya belum menemukan satupun dari ucapan si Kores yang membulang bahwa Kristen itu sesuatu yang tidak berakhlak ya. Saya tidak paham. Karena sampai hari ini saya mencari belum saya temukan Yesus membunuh. Saya belum menemukan Yesus menampari orang, enggak pada. Yesus mentuncit orang ganti-gantian, enggak ada itu. Yesus mencungkil mata orang juga enggak ada ya. Jadi itulah yang bisa saya katakan kepada kalian. Ya, begitu saja. Terima kasih. Maaf, saya potong sebentar. Waktunya kan ada 5 menit. Saya sebagai moderator sudah saya catat pertanyaannya. Saya ulang lagi untuk dijawab. Pertanyaan pertama adalah 1. Bagaimana cara Yesus meminta donasi? 2. Apakah meminta donasi adalah moral yang agung di dalam kekristenan? Itu sudah saya catat. Betul begitu memang. Saya sudah catat. Silakan, waktunya masih ada 2 menit 30 detik. Silakan Bang Rudi. Ya. Itu kan sudah saya jelaskan. Mereka tidak mengemis, tapi mereka datang menginjil, dikasihlah donasi. Ayatnya ada di Matius 10 ketika mereka mulai menginjil di apalagi Injil sinoptik lainnya. Jadi jangan kamu membawa baju ada 2, katanya pakaian, ikat pinggang ada emas segala macam. Jangan, tinggalkan semua. Itu bukan mengemis. Jadi itu bukan tidak ada akhlaknya, justru berakhlak. Kita datang kepada seseorang, kita injili dia memberkati kita, apa salah? Kan tidak. Kalau dia menggunakan kalimat yang tadi itu kan sangat tendensius. Kita nggak kenal siapa orang itu. Saya lebih kenal yang ada dalam Alkitab, Matius 10 itu. Itu sangat jelas dan apa yang dikatakannya itu juga tidak keluar dari konteks itu ya. Bagaimana cara Yesus menerima donasi? Ya itu tadi aku jelaskan. Dia datang dari rumah ke rumah, orang ke orang, banyak mengikut dia, dikasih dia derma, dikasih dia makanan, minuman. Ketika ke tempat si Zakheus juga diajak makan ya. Jadi tidak ada di situ yang salah. Oke? Ada lagi? Ini aku bacakannya di Matius 10 itu ya. Dibilang di situ, jangan kamu membawa emas atau perak dan tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi mereka tidak mengemis, tapi mereka tinggal di rumah-rumah jemaat. Apabila kamu masuk rumah orang itu, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah itu atau kota itu. Bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepada sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom ini dan selanjutnya. Ya, itulah cara Yesus, dan Yesus mendapat berkat. Ya, atau kita bilang donasi, silakan kalian mau bilang apa. Tapi Yesus tidak pernah mengemis seperti orang yang di kelenteng setiap mau hari Imlek menggunakan pakaian Yahudi. Mereka mengemis-ngemis di situ, bahkan berebutan sampai ada yang mati atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Waktunya masih ada lagi. Udah. Baik. Akan saya berikan waktu 3 menit untuk menanggapi dari jawaban sang debaters. Ya, Perah Estar sudah siap? Waktu 3 menit.
Siap dong, siap banget. Oke, siap. 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, jadi baru mulai lah ini sudah tidak menjawab dan berbohong ya. Ini datanya Kores, ini kudus loh data Kores ini. Nih ya, nih dari Profesor John Taylor dalam Good News Unlimited. Di sini ada kata begging lah, ada kata begging. Begging itu apa? Kita tinggal terjemahkan saja di sini. Yesus berkeliaran dengan cara yang paling memalukan di antara semua orang, di mata semua orang. Dan bahwa dia mendapatkan penghidupannya dengan cara yang tercela, yaitu dia melakukannya dengan mengemis dan menerima sumbangan. Selamat datang di kebenaran. Jadi orang-orang yang di kelenteng pakai baju Yahudi, itulah pengikut Yesus sejati. Karena sama-sama mengemis gitu loh. Lai harusnya menjawab, apakah minta-minta donasi itu adalah hal yang bermoral agung dalam kekristenan. Kan gitu. Sama bagaimana cara Yesus minta donasi gitu. Ini Yesus minta donasi buat hidupnya ya, bukan buat bikin perjanjian baru atau bikin apa, ngasih makan orang. Bukan. Ini jangan dibohongin data Kores. Di sini juga Matthew Henry ya sama tuh. Yesus hidup dari sedekah. Matthew Henry, siapa mereka berdua ini? Pertama John Taylor yang aku bilang. John Taylor adalah seorang penulis Selandia Baru dan sejarawan tentang Yesus, Biblos, awal-awal kekristenan, Dead Sea Scroll, dan juga Bait Suci kedua, gitu. Lihat nih, early life education-nya, ada banyak lah, ada banyak ini, dilihat aja lu, ini udah dapat PhD, John Taylor, ini mukanya ada, bukan fiktif. Matthew Henry, ini orangnya tuh, rambutnya keriting, belah dua. Matthew Henry siapa? Dia adalah seorang British non-conformist minister, seorang penulis yang juga lahir di Wales, dan dia itu adalah yang paling terkenal dalam Biblos 6 jilid commentary atau tafsiran. Wah, tukang tafsir dia. Tukang tafsirnya orang Kristen Inggris. Jadi ada dua orang sepakat Yesus hidupnya itu dari sedekah, dan satu orang sepakat Yesus itu hidupnya ngemis-ngemis untuk penghidupan. Itu dijawab, jangan malu. Gitu. Karena kalau dalam Islam itu tidak bermoral, kenapa? Hadisnya ada di sini, lihatlah, hadisnya di sini, lihat. Rasulullah berkata dalam Musnad 5470, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta, gitu. Masa kekristenan menuhankan pengemis? Kan itu yang harus dibenarkan gitu lah, harus diluruskan itu. Ayolah dijawab, jangan berbohong. Kita baru mulai masa udah bohong. Tertulisnya mengemis loh, ya. Jadi tolong dijawab lebih tegas lagi karena masih banyak nanti moralitas yang aku bawa. Thank you. Baik, untuk Akhi Kores, terima kasih. Ya, jadi di sini ada waktu 2 menit untuk sang debaters. Yang pertama bisa digunakan untuk menyanggah pernyataan dari Akhi Kores itu plus sekaligus bertanya kepada Akhi Kores ya. Gimana bisa dipahami mungkin sang debaters? Ya, bisa harusnya aku tanggapi dulu 2 menit baru aku nanti bertanya. Enggak, 2 menit itu sekaligus komentar. Ya, 2 menit itu sekaligus bertanya dan juga langsung boleh. Menanggapi plus bertanya. Nanti ada sesi TikTok-an nanti di belakang nanti. Siap. Gitu ya. Okay. Jadi sekarang silakan menanggapi yang barusan plus bertanya kepada Akhi Kores. Gitu ya. Waktu dimulai 2 menit dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Saya dari dulu selalu melihat si Kores ini ya, bahwa dia saya dari sini ya, bahwa dia adalah golongan orang nggak tahu malu. Yang dibacanya rupanya penafsir, dan hidup penafsir itu bukan di zaman Yesus. Ngapain aku baca penafsir itu? Yang ku baca Alkitab. Memang benar perintah Yesus jangan membawa apapun. Caranya bagaimana? Mereka datang ke rumah-rumah orang, setelah itu siapa yang menerima mereka, terima katanya. Bahkan tinggal di situ. Artinya mereka dikasih makan ya. Nah, kalau dibilangnya profesor itu katanya buku suci, baru tahu saya. Nanti punya Kak Salman Rushdie juga jadi buku suci.
Ya Kores ya, cobalah punya malu dikit, penafsir. Kukira itu ibaratnya bapak gereja, oke lah masih bisa kita pertimbangkan. Kukira itu rasul apa gitu, rupanya penafsir. Aku pun bisa menafsir. Oke, Kores coba kau buka nanti Sahih Bukhari 5686. Mengapa di situ Muhammad menyuruh? Kalau dalam Kristen itu sudah itu perbuatan yang sangat-sangat Diulangi luar lagi, biasa. putus-putus tadi. Diulangi lagi, putus-putus. Ya, nanti tolong dibuka Sahih Bukhari 5686 ya. Dikisahkan Anas. Ini langsung ya. Nabi memerintahkan mereka untuk mengikuti gembalanya, yaitu unta-untanya, dan minum susu dan air seni mereka sebagai obat. Tahu cerita itu kan? Dan nanti mereka membunuh yang peternakan itu. Terus Nabi memerintahkan untuk ketika mereka dibawa, dia memotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka dicap dengan pemotong besi yang dipanaskan. Saya ingin tahu apakah ini akhlak mulia yang dikatakan itu mencongkil mata orang atau memasukkan besi yang dipanaskan. Coba ya. Itu di Sahih Bukhari 5686. Ya. Silakan, itu aja. Sudah? Oke, baik. Akan ditanggapi sebentar. Akan ditanggapi oleh Aki Kores selama 5 menit. Tunggu, belum dapat aku Kong. Coba. Pertanyaannya. Bukan. Nomornya itu websitenya di mana, Lai? Gimana cara aku ngirim? 5686. Enggak, bacain aja. Aku bacakan ya. Iklim bukan websitenya. Websitenya sah.com. 6. Tunggu ya, kita harus ini dulu. Karena kalau di Tazkiyah 586 ini yang apa, Ruhul Kudus itu dalam kurung Jibril. Ini 5686 ya. Jadi kita harus ke data dulu. Sunan.com 5686. Tunggu ya, sabar ya. Ini gua nggak ngomong kok, aman. 5556. Ini ya. Pasti ya. 5686. Oh, enggak ada di 5657. Oh, ini ya. Sudah siap, Aki Kores? Belum dong. Tunggu, 5686 kan? 56, ya, 5686. Oke, berarti di sini nih. 5686 di medicine. Oke, kita buka dulu. Baru kita ke 5685, 5686. Dapat ini ya. Ini dapat ya udah. Siap? Sip. Oke, kita mulai dari sekarang. Thank you. Oke. Ya, ini kekristenan itu please gitu. Jangan bawa data. Kalian tuh bagusnya asumsi. Karena kalau bawa data ketahuan bohongnya. Kan gitu ya. Bohongnya di mana? Kalau nggak mempelintir terjemahan, kalian memotong riwayatnya. Sama seperti di sini gitu. Kan di sini katakan begini. Cuaca di Madinah tidak cocok untuk beberapa orang. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengikuti gembalanya. Dan juga untanya gitu. Dan meminum susu mereka dan meminum susu serta kencing untanya. Nah, dalam kurung ini udah ada ini sebagai obat. Maka mereka mengikuti si gembala itu, dari the camels and drank there, dan juga unta-untanya. Lalu mereka meminum susu serta kencingnya sampai sampai badan mereka menjadi sehat. Dar. Udah terjawab sendiri di datanya. Apain ditanyain? Lalu ini setelah mereka sehat ya, lalu mereka membunuh gembalanya dan pergi membawa ontanya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka. Ketika mereka dibawa, maksudnya yang maling onta tadi, mereka memotong tangannya dan kakinya dan mata mereka ditusuk dengan besi yang panas gitu. Nah ini buat kami ini bermoral lah ya. Namanya juga maling. Kalau nggak mau disiksa jangan maling. Jangan maling lah ya. Simple itu jawabannya. Nah kayak kalau misalnya apa ya namanya tuh. Jawab tuh kayak gua gitu loh. Berani menjawab itu, bangga gitu loh. Lah gua bawain data tuh dari Profesor Joan Taylor, Matthew Henry. Malah kabur-kaburan gitu. Nggak mau mengakui. Dibelokin katanya Yesus meminta donasi untuk apa penginjilannya.
Padahal Yesus meminta donasi untuk apa? Penghidupannya tadi. Tapi lain malah ini bohong-bohong kayak gua dong, gagah, berani gitu. Nah, sebagaimana yang tadi gua bawakan ya, bahwa di sini ada sebab ada akibat gitu. Yang Lai bawakan hanya akibatnya saja, tidak membawakan sebabnya. Gua nggak tahu, mungkin kalau dalam kekristenan maling itu dikasih, ketika ketahuan maling dikasih rumah, mungkin dikasih istri, dikasih mobil. Kalau maling akan mendapatkan ganjarannya gitu. Apalagi ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lu mencoreng apa yang dipercayakan kepada Nabi, ya inilah ganjarannya, kan gitu. Ya, itu lah jawabannya lah. Ini mudah ini, pertanyaan mudah. Terus aku akan memperkuat juga ya dalam Islam yang tadi ya, yang lain nggak mau bahas sama sekali. Di sini dikatakan ya, ini nih akhlak tuh yang seperti ini lah, nih. Tangan di atas ya lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta. Lae, please Lae, gue mengundang Lae kepada kebenaran. Ya masa ada dua orang Kristen yang mengatakan Tuhannya hidup dari donasi, Lae masih mengamini. Di sini udah ada Lae, akhlak ini loh. Kalau misalnya minta donasi gitu, dapat kehidupan dari ngemis-ngemis, itu tangan peminta-minta dalam Islam. Gitu loh. Miskin itu dekat dengan kekufuran, Lae. Please, ini gue bawakan kepada Lae supaya Lae itu mulai tersadarkan di umur-umur Lae yang sudah mulai menua. Gitu. Coba sekarang kita lihat gitu, Nabi Muhammad SAW wafat, Yesus hidup. Apa bedanya Nabi dengan Yesus di tahun 2023? Apa bedanya, gua tanya? Apa bedanya? Katanya hidup. Kok sama aja kayak orang mati? Katanya hidup. Enggak, sama aja kayak orang mati. Coba, nggak ada fungsi apa-apanya. Aturan lah kalau memang mau mengklaim Yesus hidup di sorga, ada dong sebenarnya efeknya di dunia gitu kan. Seenggaknya Uganda mayoritas kekristenan tidak kemiskinan, Burundi tidak wabah kelaparan, Liberia tidak mengalami konflik persaudaraan lah karena sudah menuhankan Yesus. Tapi apa yang terjadi lah 10 negara tertinggi kemiskinan di dunia itu dipegang oleh kekristenan. Kenapa? Apakah karena cara pola hidup Tuhannya yang salah? Atau memang mereka yang bebal bahwa ketika risalah Islam sudah sampai kepada mereka, mereka tidak mau mengambilnya? Coba lah silahkan lah coba dipikirkan lah di umur-umur lah yang mulai di senja ini gitu. Belum bisa ngomong lah Selamat datang di kebenaran. Baik, terima kasih. Barakallah Hunilendra, barakallah. Baik, terima kasih atas jawaban daripada Bang Kores, Aki Kores. Kemudian di sini ada waktu menanggapi selama 3 menit untuk sang debaters. Apakah sudah siap sang debaters? Oh, siap terus. Oke, siap. Silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Saya memang lanjut. Saya memang salut melihat. Waduh, saya memang salut melihat si Kores ini. Katanya berakhlak mulia ya. Baru tahu saya mencungkil mata orang berakhlak mulia, membunuh orang berakhlak mulia. Ya itu kan menurut dia, nggak masalah lah ya akhlak mulia ya. Ya sudahlah, kita nggak bisa melawan dan menolak ya. Kemudian ketika dia mengenai Yesus tadi, kan sudah saya jawab. Kok dibilangnya belum saya jawab? Ya, kan sudah dibilang. Ya, jangan kamu membawa emas, perak dan segala macam. Maka Yesus mempertegas lagi tuh di Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Memberi. Bukan. Ya. Yang kau pakai itu kitab entah siapa-siapa nggak tahu. Ya tentu aku tidak pakai itu. Aku pakai Bible. Ada kitab suci kami yang suci. Kok kau sukanya pakai yang nggak suci, terus kau anggap itu suci, kan lawa. Sedangkan aku menyerang kau pakai hadis kalian. Hadis itu juga kan suci. Kok jadi kau bilang aku keluar dari jalur, aku nggak mau keluar dari jalur, aku orangnya sportif. Kita bicara iman, maka apa yang kau imani itulah yang kuserang. Yakni Al-Quran dan hadis. Sementara kami tidak mengimani karya Profesor Dr. Hantu Belau. Yang kami imani hanya Bible doang.
Ya, kenapa sekarang kau bilang aku tidak menjawab dan tidak mau menerima profesor doktor? Ya ngapain aku terima profesor doktor? Ya, urusanku apa sama profesor doktor? Urusanku sama kitab suciku. Demikian juga kau urusanmu sama kitab sucimu, yakni Al-Quran dan hadis itu. Dan kau sudah mengakui itu akhlak mulia. Aku mau melawan apa? Kan iman kalian memang begitu. Kalau ku bilang barbar nggak enak. Karena menurut kalian itu akhlak mulia, ya sudah. Apa mau ku bilang lagi ya? Mana bisa ku ralat yang mencungkil mata dibilang barbar. Iblis saja kau buka Al-Quran. Tak sekalipun iblis mencungkil mata orang. Sudah iblis itu. Nah ini ku bilang sama kau Kores. Pahami. Iblis itu bapak dari segala kejahatan. Dia pun tidak pernah mencongkel mata orang. Membunuh orang nggak pernah. Karena Al-Quran menjelaskan tugas iblis hanya menyesatkan, bukan membunuh. Makanya aku nggak salahkan kau mengatakan itu akhlak mulia. Kalau kau katakan itu tidak akhlak mulia, berarti iblis pernah membunuh. Iblis tidak pernah membunuh. Makanya kalau iblis itu membunuh, baru tidak berakhlak mulia. Karena iblis tidak pernah membunuh, maka siapa membunuh, siapa yang mencungkil mata orang, itu akhlak mulia bagi. Itu kan iman kalian. Mana bisa aku lawan iman kalian? Dan tidak bisa aku, iblis saja tidak membunuh, tidak mencungkil mata orang. Kalau iblis melakukan itu, barulah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian di sini masuk ke putaran putaran pertama, kemudian Bang Kores yang bertanya, putaran pertama, putaran yang kedua sang debaters yang bertanya. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Bang Kores bisa menanggapi dari sang debaters barusan dan juga langsung bertanya juga dengan waktu kurang lebih 2 menit. Apakah sudah bisa dipahami, Akhi Kores? Gampang, lanjut. Siap. Kalau sudah siap, saya mulai waktunya. Iya, Lai, jangan sedih, Lai. Ceria gitu. Ini kan data memang baru ya. Baru Kores yang membawakan data-data Yesus itu hidupnya dari donasi dan mengemis seperti ini. Baru Kores ini. Memang itu mengguncang, tapi ya itulah kenyataan yang ada ya. Ditulis oleh kalangan-kalangan terpandang dari orang-orang Kristen Eropa sendiri. Mereka udah punya profesor gelarnya. Mereka adalah penafsir biblos terbaik. Ini lihat sini. Sini lihat. Bahkan sabda, Lai. Sabda ya, lihat. Ini ini Matthew Henry dipakai sama alkitab.sabda.org. Duar, selamat datang di kebenaran, Laiku. Selamat datang di kebenaran, Lai. Terus perkara iblis, kenapa iblis tidak mencongkel? Karena iblis yang dicongkel oleh Rasulullah SAW itu adalah iblisnya itu sendiri. Harusnya Lai ketika menjawab itu kasih tahu, oh kalau di kami ada maling, kami kasihi, kami kasih apa gitu dong jawabnya gitu. Harus ada pembandingnya gitu. Karena jatuhnya begini Lai, selama Lai tidak membantah, maka seluruh orang yang ngemis-ngemis minta-minta mereka lah pengikut Yesus sejati. Selama Lai tidak membantah, itu kenyataannya. Nah perkara iblis gitu kan, iblis begini dan begitu. Oh orang iblis mengakui Yesus anak Allah. Coba, siapa yang pertama ada? Iblis. Siapa yang tahu Yesus anak Allah? Iblis. Siapa orang-orang yang mengikuti Yesus adalah anak Allah? Siapa? Siapa? Kristen. Sehingga Kristen mengikuti jejak iblis. Itulah kenapa kasihilah musuhmu. Nanti kalau gua tanya kasihilah iblis gimana caranya? Bingung sendiri orang Kristen. Tapi gua nggak mau ke sana. Sekarang yang akan gua tanyakan di sini lah. Wahyu 19 nomor 7, di sana ada perkawinan anak domba. Nah, itu moralitasnya gimana tuh? Ketika ada orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri. Nah, itulah itu tolong dijawab gitu. Karena buat kami mengawini bidadari. Baik, terima kasih Akhi Kores atas pertanyaannya. Jadi, tunggu ya. Saya end off dulu ya. Jangan dijawab dulu, Laiku. Jadi setelah Akhi Kores bertanya selama 2 menit tadi, kemudian di sini silahkan untuk sang debaters menjawab
pertanyaan tersebut dengan waktu 5 menit. Kalau sudah siap, katakan siap, akan saya siapkan. Sudah siap? Siap terus, siap terus. Siap baik, terus. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, kau tambah membuat iblis lebih mulia daripada manusia ya. Iblis itu tidak punya dosa karena tidak pernah mencongkel mata manusia. Ya, iblis nggak pernah. Ya, terima kasih sudah selayaknya iblis itu masuk surga. Ya, karena tidak pernah membunuh. Justru yang membunuh dan mencongkel mata itu berat mulia. Itu ajaran yang sangat luar biasa dari kalian. Aku nggak bisa membantah. Kalau dari ajaran Kristen itu sangat tidak atau bisa dikatakan biadab. Karena mata dicap gini kan biadab sekali, sakitnya minta ampun. Dari ajaran Kristen, ya Yesus itu datang dengan penuh cinta kasih. Maka kalau dahulu engkau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Sekarang aku mengatakan kasihilah, itulah yang ajaran yang diberikan Yesus. Oke. Nah, mengenai pengemis-pengemis tadi kan sudah kujawab. Kau hanya menggunakan kitab tafsir. Bukanlah penafsir itu sama dengan saya. Bagaimanapun dia menafsir, saya menafsir. Kami bisa berbeda. Ya, jadi tidak boleh katakan itu oh ini dipakai dengan apa namanya tafsir ini ya silakan aja. Tafsir kamu nggak dipakai ya silakan aja, saya kan punya hak. Kalau kalian kan enggak, kalau dari tafsir Ibnu Katsir enggak bisa lagi kalian tafsir. Jalan lain sama Quraisy Shihab. Mereka kan sudah setara Tuhan. Bahkan penafsir melebihi Allah SWT. Kenapa saya berani mengatakan? Contoh di surah 4157, Kemenak melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah mengatakan yang disalib dan diserupakan namanya Yudas. Tapi Kemenak bisa mengatakan namanya Yudas. Kalau Allah SWT. Makanya kalian lucu-lucu. Demikian juga tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT tidak pernah bercerita bagaimana peristiwa penyalipan daripada Nabi Isa. Bukan peristiwa penyalipan. Mulai kenapa Nabi Isa. Siapa tadi yang ulang namanya? Ibnu Katsir bisa menceritakan mulai dari Raja Damaskus sampai dia bertemu dengan para Hawariyun dan sampai dia terangkat ke langit. Kan luar biasa. Allah SWT itu nggak ada apa-apanya. Jangan kalian bilang tidak ada setara dengan Allah. Melebihi Allah ada, setara memang nggak ada. Karena penafsir Kemenak melebihi Allah SWT. Bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan yang disalib namanya Yudas Iskariot? Firman. Baginda Rasulullah SAW juga tidak pernah berfirman. Memang yang setara dengan Allah nggak ada. Melebihi Allah banyak. Penafsir Kemenak, kau juga melebihi. Kau sering mengeluarkan tafsir-tafsir yang lucu-lucu. Nah, kan gitu ya. Oke. Sekarang kau mengatakan perkawinan anak domba. Itu kan sudah sering kami bilang. Kami domba itu, makanya dibilang di Alkitab kan Yesus adalah kepala jemaat. Itu hubungan suami istri kan ada dibilang. Hai suami-suami tunduklah kepada istri. Hai istri-istri tunduklah kepada suami. Hai suami-suami jangan kau sakiti hati istrimu. Hai istri-istri tunduklah kepada suami. Seperti Kristus adalah kepala daripada suami. Suami adalah kepala rumah tangga. Jadi itu pengantin wanitanya siapa? Ya umat jemaat. Pengantin wanitanya si bapak siapa? Laki-laki, istrinya. Jadi itu gambarannya itu ya Kores. Nah, apakah itu berakhlak? Oh berakhlak lah, karena kami dibawa ke surga ya. Jadi asik sekali ya. Kalian nanti masih apa ya? Harus menyaingi iblis. Iblis tidak jahat loh dalam Quran. Saya belum temukan kejahatan iblis di dalam Al-Quran. Minta diberi tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Saat itu mereka itu siapa? Hanya ada Adam dan istrinya. Sekarang menurut iman Islam, Adam sudah di langit pertama. Kapan dia dibangkitkan? Artinya iblis sudah tidak ada lagi dari dalam dunia. Makanya kata si Kores, mulia jikalau orang mencungkil mata. Bukan mencungkil loh, dipanaskan besi, dicapkan ke matanya. Kalau mencungkil masih enak, tajam. Ini enggak, tumpul, bulat gini, dicapkan ke matanya. Baru dibunuh. Itu iblis sudah tidak ada lagi di bumi loh. Kores.
luar biasa. Karena Adam sudah dibangkitkan. Baca surah 7. Surah 7, 12. Situ iblis minta tangguh sampai mereka dibangkitkan. Mereka itu siapa? Adam di situ dengan istrinya. Adam sekarang sudah di langit ke-1. Maka dalam tubuh kalian. Terima kasih. Oke. Stop. Terima kasih, sang debaters. Saya ingin mengingatkan aja, kalau memang masih mempunyai hak jawab, saran saya dijawab saja, tidak usah nyebrang kemana-mana. Jadi berarti pertanyaannya itu harus dijawab, tidak usah nyebrang ke mana, ke Al-Quran atau ke Bible, kalau memang pertanyaannya itu adalah yang dimaksud. Kemudian nanti ada haknya sendiri kok untuk menanggapi balik, untuk bertanya balik. Gitu ya, Bang Rudi ya? Sepakat ya? Sesuai dengan kesepakatan awal ya? Baik. Nggak kedengeran Bang Rudi. Kayaknya suaranya Bang Rudi ngelek. Tunggu dulu. Jadi menanggapi balik, jadi ada waktu untuk menanggapi balik Akhi Kores selama 3 menit. Apakah sudah siap Akhi Kores? Udah dong. Baik, siap. 3 menit dari sekarang, silakan ditanggapi balik. Iya, terima kasih gitu. Kenapa iblis kok nggak pernah mencungkil mata gitu? Karena ini iblisnya mati di sini. Tuh, iblisnya dipotong tangannya, dicolok matanya. Ini si iblis ini. Kenapa mereka iblis? Ya karena mereka sudah melanggar dan juga melecehkan kepercayaan dari Nabi kami Muhammad SAW gitu. Ada nggak lah iblis dibeginikan dalam kehidupannya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang juru selamat di 1 Korintus 5 nomor 5 juga iblis kok di situ. Yang menyelamatkan pada hari Tuhan itu orangnya diserahkan kepada iblis. Kan gitu. Lah gimana sih? Alkitabnya sendiri kok nggak ngerti gitu. Terus perkara mengenai congkel-congkel mata gitu kan. Nah ini Markus 9 nomor 47. Dan jika merah ya Yesus nih. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah karena lebih baik. Nah gitu. Yesus ini lihat, ini posisinya Yesus masih minta-minta donasi dan mengemis. Kalau posisinya Yesus udah setara Nabi Muhammad, ini dijadikan nama dia ini. Ini mumpung hidupnya masih mengemis aja nih, dia cuma ngomong doang gitu. Coba dia punya pasukan. Jadi ini, biar selamat datang di kebenaran ya. Nah, berikutnya soal ini juga ya. Tadi udah dibawakan Profesor, kalau misalnya nggak mau diterima ya monggo gitu. Nah soal melebihi Allah itu beginilah ya. Ketika Allah sudah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Nah itu ya, lihat perhatikan di sini. Maka serulah mereka lalu biarkanlah mereka memperkenakan permintaanmu jika kamu orang benar. Yang disebut berhala adalah yang serupa juga dengan kamu lah ya. Ya, Al-A'raf ayat 194 ini ayat favorit gua. Jadi kalau misalnya ada kelaminnya gitu kan, pakai baju, suka minjem uang gitu kan, atau suka minta kayak tadi Alaya bilang di kelenteng, nah itu berhala itu berhala itu. Biar selamat datang lagi di kebenaran. Ini kalau melebihi, ayatnya sudah ada, dilanggar, itu baru melebihi. Gitu. Sekarang balik lagi, ini kenapa nggak dijawab? Wahyu 19 nomor 7 gitu kan. Ini moralitasnya di mana ya, Lae? Ketika orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri, moralitasnya di mana ini? Kok bisa-bisanya ada agama yang mempunyai pemikiran dan juga tulisan dan juga ayat suci bahwa akan mengawini Tuhannya sendiri? Ini anak domba ini Yohanes 1:29 ya. Nah itu apa nggak capek? Coba Tuhannya orang Kristen itu menggilir bergantian ya, orang Kristen 2,6 miliar dikawini satu-satu. Apa nggak capek itu lah? Kesana dijawab harusnya. Thank you. Baik, terima kasih Akhi Kores atas tanggapannya. Kemudian saya akan menyebutkan lagi bahwasanya di sini ada waktu sekitar 2 menit untuk sang debaters ya kan. Menanggapi daripada Akhi Kores yang barusan sampaikan, menanggapi 2 menit. Kemudian silakan bertanya juga dalam waktu 2 menit tersebut. Apakah sudah siap sang debaters?
Coba mic-nya dibenahin dulu dong. Sinyalnya dibenahin dulu dong, nggak kedengeran. Sinyalnya dong. Oke, tunggu. Ya, sinyalnya kayaknya bermasalah. Putus. Udah, iya, ini udah ya. Sudah aman? Siap ya? Tes sudah. Oke, sip. 2 menit. Oke. Dari sekarang menanggapi dan juga bertanya. Silakan. Kores, kau mengatakan iblis itu ya karena dia membunuh pemilik peternakan itu. Muhammad membunuh juga. Apa berarti iblis sama dengan sama membunuh? Yang perampok itu kan membunuh, sudah. Kemudian Muhammad membunuh mereka. Berarti sesama pembunuh harus saling menyegali. Lawak kau Kores. Nggak tahu apa yang kau ucapkan ya. Ya. Pembunuh selama pembunuh saling bunuh. Berarti iblis pembunuh dan iblis yang membunuh. Aduh. Kores. Tak pernah iblis membunuh. Baik iblis itu. Dan iblislah yang menyelamatkan kalian. Kan dia minta, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Yang membilang kalian pembangkitan Allah SWT tidak mau membangkitkan kalian. Tapi iblislah yang meminta. Oke. Kemudian kau bilang Matius 9 itu ya. Betul. Itu kalau maksudnya, kalau matamu membuat dosa ya kau cungkil aja. Daripada kau masuk membuat kau berdosa, membunuh, buang aja tanganmu. Betul. Ya. Kalau Oke. Saya mau bertanya juga Kores ya. Kamu pernah dengar cerita tapi nggak enak lah ya. Maryam itu yang digauli orang itu di rumah siapa? Hafsanya. Udahlah nggak usah itu tanya aja lah. Apalah ya. Sulit aku membilangnya. Putus-putus lah. Putus-putus. Ini sudah bagus ya. Aku ya, silakan. Ini putus-putus. Waktunya 5 detik. Silakan, Nay. Enggak apa-apa. Biar aja dia. Oke, itu aja. Baik, waktunya sudah habis. Berhubung beliau tadi putus-putus, kita konfirmasi dulu ya. Apa pertanyaannya, Lai? Saya catat, Lai. Iya, gua nggak dengar. Apa pertanyaan? Iya, nggak dengar pertanyaannya tadi. Silakan, Lai. Disampaikan di sini, nanti sebutkan aja pertanyaannya. Saya catat, nanti akan dijawab oleh Akhi Kores. Silakan, Lai. Laiku. Karena sini hujan jadi putus-putus. Iya, pertanyaannya tadi apa? Halo, di sini hujan jadi putus-putus dia. Iya. Oke. Dengar lah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Aku nggak bertanya. Karena sudah dibilang dia iblis. Ya kan, iblisnya sudah dibunuh oleh iblis. Silakan. Baik, berarti di sini waktunya Akhi Kores 5 menit berarti ya, Akhi Kores ya. 5 menit. Kalau sudah siap, saya play waktunya. Belum, tunggu. Ya, siap. Dulu. Oke. Siap. Enggak ada pertanyaan jadi ya. Ada pertanyaan sepakat ya. Kenapa ini menyerahkan nyawanya kepada Kores lah? Kenapa? Tunggu ya. Ini. Jadi gini lah, kita kan dalam Islam itu kita membunuh iblis ya, sah iblisnya dibunuh. Masa membunuh iblis jadi sama seperti iblis lah ya? Coba, ini gimana sih otaknya orang Kristen tuh gimana sih? Kita membunuh iblis, jadi kita sama dengan iblis. Lah terus dalam kekristenan iblis apa diulang tahunin, dikawini? Iya. Gimana sih lah? Coba deh orang Kristen yang di bawah, ada yang bisa jawab nggak? Gitu. Kita membunuh iblis nih orang Islam. Kita jadi sama-sama seperti iblis. Gitu kata orang Kristen kata aja. Lah kalau orang Kristen ketemu iblis gimana? Disayang, dikawini, dipacari, diapain iblisnya? Coba kita pakai ini ya. Kita pakai ayat deh supaya orang Kristen nyampe gitu otaknya. Sama Lairudi juga. Coba kita lihat ke sini ya. Ini.
Lukas 6 nomor 35. Lukas 6 nomor 35. Ini memang lucu, Evan, memang lucu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Nah, ini kalau musuhnya kita ganti iblis, gimana konsepnya jadinya? Tetapi kamu kasihilah iblis dan berbuat baiklah kepada iblis. Nah, apa jadi? Coba, pantesan orang Kristen bingung. Pantesan orang Kristen bingung ketika orang-orang Islam itu memusuhi dan membunuh iblis. Karena mereka mengasihi musuh. Yang dimana salah satu musuh itu adalah iblis. Jedar, selamat datang di kebenaran. Nah ini tinggal dijawab lah ya. Tinggal dijawab. Ini berbuat baik kepada iblis itu diapain iblisnya gitu. Diapain iblisnya? Diajak tobat. Iya. Jadi nanti iblisnya masuk ke kerajaan sorga. Terus duduk di sebelah kanan Bapak juga, iya gitu. Atau gimana? Coba gue pengen tahu gue. Soalnya lain ketawa-ketawa, membunuh iblis sama dengan iblis kan gitu. Nah ini ada nih, nah, ini kontrasnya nih. Nah, berbuat baiklah kepada mereka. Siapa mereka? Musuhmu. Nah ini harus dijawab ini, harus beres ini. Iblis ini gimana nanti ke depannya gitu? Nah, itu pengen tahu kita. Terus sama apa? Oh iya di sini. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Minjemin apa ke iblis coba? Pengen tahu gua. Ada nggak orang Kristen yang bisa jawab ini? Gitu. Ya, ini minjemin apa ke iblis? Pengen tahu. Itu ayat berapa Aki Kores? Salah bawa topik lah. Saya catat Aki. Yes? Ayat berapa? Ayat apa? Lukas 6:35 ini. Siap. Ini cantik banget ini ajaran. Lanjut. Ini. Hanya di Kristen saja. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jangan dikasih ke orang yang perampok, pembunuh gitu ya. Kita langsung main level atas saja. Main iblis kita. Kita main iblis ini. Itu ya. Terus sama apa ya? Sama oh iya tadi live di sini juga udah mengakui kesalahannya. Ternyata Yesus juga mengajarkan cungkil-cungkil ya. Jadi ini Yesus nyuruh nih di sini nih. Penggal tangan sendiri. Ini orang Kristen kalau berasa punya dosa sama tangan gitu, misalnya waktu lagi berdoa masa teduh di gereja gitu kan, pegangan tangan terus gitu ngeremes-remes tangan pasangannya atau apa itu dipenggal aja tangannya itu. Yesus ini berkata sama tadi mana yang cungkil-cungkil tadi ya? Aduh, kok hilang yang cungkil-cungkil? Oh ini. Nah, dan jika matamu menyesalkan engkau cungkil. Ini cungkil. Ini yang tadi gak dibahas yang tadi gue bilang. Ini posisinya, Yesus ngomong cungkil, ini hoki serius ini orang-orang zaman abad pertama. Yesus posisinya masih hidup minta-minta donasi, sesuai dengan Profesor John Taylor. Sehingga mereka cuma bisa ngomong doang, ini. Kalau Yesus punya pasukan, ya seperti Nabi Muhammad SAW, ini jadi hukum ini. Beruntung kalian Yesus hidupnya masih mengemis minta donasi, kata Profesor John Taylor dan kata Matthew Henry gitu. Coba kalau hidupnya ini tadi yang gue bilang itu harusnya dibahas bagian itu gitu. Bagaimana ketika Yesus menjadi raja di bumi, kan gitu. Terus sama yang ini juga yang kawinin Tuhan ini jawabannya apa sih lah tadi ngalor ngidul. Gue kan bertanya di sini lah, ini loh yang ngawinin Tuhan itu gimana itu ujungnya? Ini loh, ini apakah bermoral mengawini Tuhan sendiri ketika di sorga? Masa kita ketika masuk sorga, Tuhan di mana? Loh, di pojok. Lagi apa? Perkawinan gitu kan. Jangan bilang gua ini ya, gua ngarang-ngarang ya. Ini kalau kita buka di Marriage of the Lamb. Ini ya kita lihat. Nah, kita buka di sini image-nya. Nah, ini. Mana dia? Kawin tuh. Tuh, ini satu kawin. Ini ngantri ini. Oke, mohon maaf Aki Kores karena ini otomatis ya. Jadi bukan saya yang memotong. Jadi terima kasih. Jadi berhubung Lai Rudi tadi tidak ada pertanyaan, maka di sini ada waktu selama 3 menit untuk Lai Rudi untuk menanggapi dari pernyataan dan pertanyaan dari Aki Kores yang barusan. Apakah sudah siap, Lai Rudi? Lai Rudi, monitor? Siap selalu. Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya di sini.
Yang pertama di Wahyu 19 ayat 7 itu bagaimana moralitas Tuhan ketika mengawini anak domba itu? Mengawini itu ada kawin mengawin. Kemudian pertanyaan kedua, Lukas 6:35 ya, di Lukas 6:35 itu. Terus pertanyaan yang ketiga, meminjamkan apa ke iblis? Nah, begitu kurang lebih, betul ya Aki Kores? Iya, itu yang apa berbuat baik baik apa kepada iblis, minjem apa ke iblis gitu. Siap, saya sudah catat. Minjemin apa, sorry. Ya, siap. Jadi waktu untuk menanggapi balik ini ada 3 menit, dimulai dari sekarang kalau sudah siap. Siap? Siap. Oke, lanjut Lai. Ya, terima kasih Kores. Lagi-lagi kau pelawak Kores. Suaraku kedengaran? Dengar. Aman. Lanjut. Kenapa aku bilang kau pelawak Kores, kau bawa itu? Bukan ada gambar Tuhan menggambarkan itu kan memang kau lawak. Ya, mengenai pernikahan anak domba Allah itu merujuk kepada Efesus 5:23. Karena itu suami adalah kepala istri, sama kepala jemaat. Nah, jemaat ini adalah istri, Kristus digambarkan Kores, bukan kami menikah, ya. Jadi Kores Efesus 5:23 kau baca ya, sudah terpatahkan. Oke. Nah, akan aku tadi sudah bertanya, mungkin putus. Aku bilang mengenai Tuhan di rumah Hafsa dengan Maryam itu kan. Tapi sudahlah aku ulang, nanti kalian lapor. Ya, nanti kau cari tahu lah itu ya. Itu mungkin akhlak mulia juga bagi kau. Nah, sekarang kau mengatakan tentang iblis, Kores. Kan kau yang mendefinisikan. Iblisnya kan sudah dibunuh ya. Apa bedanya kau dengan iblis? Kalau kau bilang kan yang membunuh adalah iblis. Yang membunuh peternak unta itu kan adalah iblis. Sudah kau bunuh ya kan? Berarti sesama pembunuh adalah iblis. Kan itu Kores ya. Kemudian mengenai yang kau bilang tadi mengenai kasihilah musuhmu, betul. Kami musuh kami yang manusia. Ya, nah, betul kami adalah konteks itu bukan iblis yang dimusuhi, manusianya. Maka kalimatnya meminjam. Mana ada iblis meminjam? Ya, iblis itu adalah roh, jadi roh tidak bisa meminjam Kores ya. Jangan asal ada kata mau cari remis, kau tafsirkan itu menjadi iblis. Mana ada dibilang iblis di situ Kores? Musuh itu misalnya seteru kami, musuhi si Kores, sama-sama manusia kan. Aku musuhi kau, enggak boleh, itu harus kami kasihi ya. Itu maksudnya Kores ya. Bukan berarti kami disuruh mengasihi iblis, enggak. Kemudian kau mengatakan mengenai apa tadi? Dosa sama tetangga apa ya? Tangan dipotong. Ya betul Kores. Demi menghindari dosa, kita memotong tangan kita sendiri. Bukan Yesus yang memotong tangan orang lain ya Kores. Bukan. Yesus tidak pernah membunuh Kores. Itu baru berakhlak mulia. Yesus tidak pernah menyetubuhnya. Itu berakhlak mulia. Yesus tidak pernah mencungkil, berakhlak mulia ya Kores. Jangan kau bilang yang mencungkil, yang bersetubuh, yang berzina itu gak mulia. Ya, apa bedanya dengan iblis? Jadi kau nanti memuliakan iblis, Kores ya. Iblis itu berakhlak mulia. Kalau kau baca baik-baik kitabmu, iblis memang berakhlak mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan stop di sini. Baik. Terlepas dari sudah menjawab atau tidak menjawab, saya kembalikan lagi ke Aki Kores karena tadi yang bertanya adalah Aki Kores. Saya hanya mengingatkan pertanyaannya saja tadi. Nah sekarang ini di putaran ke-6 ya, putaran terakhir. Ya, di sini Aki Kores bisa menanggapi dari Lai Rudi tadi plus bertanya kepada Lai Rudi, begitu ya? Waktunya kurang lebih 2 menit. Apakah Aki Kores sudah siap? Ya, tunggu ya. Aku kasih data dulu. Aduh, Lai Rudi, apa ya? Makin kesini makin lemah ya. Memang harus regenerasi. Ini kasihan dia. Habis loh. Oke. Ya, jadi itu mengenai Maria Kiptia adalah wanita
yang merupakan hamba sahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hamba sahaya itu diperbolehkan digauli, istrinya aja yang cemburuan. Contoh nih di An-Nisa ayat 24 dikatakan, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Ini jawaban. Gue nggak pernah asumsi gue. Nih hamba sahaya boleh dikawini di dalam Islam gitu. Jadi hukum perbudakan itu tertidur. Nanti kalau perperangan terjadi lagi, ya itu hukum perbudakan sudah ada diaturnya gitu. Sama seperti saudara sepupu kita Yahudi di Keluaran 21 nomor 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Dan selamat datang di kebenaran. Yang berbeda beginilah, yang berbeda ya. Harus diketahui lah ya, di abad pertama bukan yang mempunyai hamba sahaya dan poligami yang tidak bermoral itu. Tapi ya lah ya, tapi adalah orang yang tidak kawin. Nah, orang yang tidak kawin itu terkutuk dia lah ya. Ini dari di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Ketika sudah mencapai umur 20 tahun, ini Kidusin 29b, yang Maha Kudus, yang dimuliakan namanya, duduk dan menunggu si pria sambil berkata, kapan dia kawin? Ketika dia mencapai umur 20 dan tidak kawin, maka Tuhan berkata, biarkan tulangnya bengkak. Dalam kata lain, dia terkutuk dan Tuhan tidak mau lagi peduli dengan dia. Coba dipikir-pikir, cocok nggak ini? Cocok nggak ini sama Kristen ini? Cocok. Berapa orang Kristen yang tidak kawin? Kita hitung, Yesus. Paulus tidak kawin. Yesus sama Paulus tidak kawin tuh. Untuk Yahudi itu adalah tidak bermoral. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Akhi Kores. Semoga Bang Rudi, Lai Rudi tadi mencatat pertanyaannya. Jadi waktu menjawab untuk Lai Rudi adalah 5 menit. Saya akan mainkan waktunya ketika Lai Rudi sudah siap. Tes, suaraku udah kedengaran. Kedengaran? Gimana sekarang? Siap dong. Oke. Lanjut, Lai Rudi silakan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Akhi Kores di akhir putaran ini. Setelah itu silakan TikTok, gitu ya. Lanjut. Oke, terima kasih Kores, lagi-lagi kau tanggapan yang sangat luar biasa ya. Aku tidak bisa menghalangi Kores menikahi. Nggak tahu saya hamba sahaya, entah apa kawin ya. Kalau di dalam Bible kamu bilang perjanjian lama itu datang. Harusnya ada perubahan setelah kedatangan manusia-manusia. Tapi tambah lama ada manusia gitu ya. Bahwa kita tidak hidup lagi di zaman kan masih ada. Kan ini masuk di akal sekali ya kawan-kawannya. Yang ada nggak bisa membantah karena imannya begitu uncit yang bukan istrinya, katanya itu nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita bantah, takut keimanan ya. Yang bagi Kristen itu tidak masuk akal, apalagi kita Kristen pengikut tidak ada menggauli budak ya atau tanpa syarat. Ini kenapa punya aku nih? Nggak bisa. Apa yang terjadi ya? Nah, jadi kawan-kawan dan kemudian dia tetap tidak kawin katanya ya. Saya belum melihat ajaran itu. Nah, juga tidak menikah, dia mati. Yohanes menikah, dia mati. Terkutuk. Kalau di dalam Islam juga Yahya tidak Irdis juga tidak menikah, dan masih banyak lagi yang tidak menabi di sana ya. Saya nggak tahu si Habib tidak tahu siapa istrinya di Al-Quran kan.
menikah dan tidak diceritakan siapa istrinya. Tapi memang ada ayat beberapa ada disuruh untuk menikah. Tapi ya, kalau dia mengatakan itu satu terkutuk, ya biarin saja. Apa yang terjadi ya? Kok punyaku ini muncul entah. Tapi kita patut sini sangat asik dan mengasihkan ya. Kalau di tempat si Kores itu satu yang Yesus itu datang jadi itulah yang kita saksikan sekarang. Iblis saya belum temukan dosa. Lai, suaranya nggak ada, Lai. Laiku. Cek. Lai. Rudi. Suara saya dengar nggak teman-teman di bawah? Kalau suara saya. Lai Rudi. Oh, dengar Bang. Dengar suara saya. Suaranya Lai Rudi yang nggak kedengeran nih. Setelah ini silakan bertiktokan dan saya akan menaikkan teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen yang lain. Aduh, keluar kayaknya. Mungkin ini aku nanggepin dulu dong. Closing statementnya kapan? Iya, setelah ini nanggapi 3 menit, tapi saya belum menaikkan yang lain, tenang aja, santai aja. Oh, nggak, maksudnya tadi Lai Rudi nggak kedengeran gitu loh, Akhi. Nggak kedengeran. Nah, ini harusnya setelah Lai Rudi, nah ini Akhi Kores kan menanggapi selama 3 menit kan gitu. Yes. Tapi dianya kemana gitu loh. Nggak tahu Lai Rudi kenapa ya? Kok kayak apa ya? Kayak mulai lemah dan sakit. Ini tanda-tanda Coba hidayah. Kita naikkan lagi. Lai Rudi, monitor. Nah, ini udah naik. Lai Rudi, ntar dulu aku matiin dulu ya ininya. Coba Lai Rudi bisa kedengeran nggak suaranya? Lai Rudi? Iya bisa. Tadi kayaknya sinyalku tidak bagus, terkeluar aku. Oke, saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 menit. Setuju Akhi Kores? Boleh. Ya. Ya, setuju ya. Oke, ya. Saya kasih waktu 2 menit. Tadi Lai Rudi kayaknya suaranya. Kores dia sudah membuktikan ajaran yang Islam itu bagaimana ya. Ya, menuncit yang bukan istrinya katanya itu hal yang lumrah biasa, padahal setelah katanya kalau di Kristen setelah Yesus datang kami tidak bisa asal tuncit-tuncit, bahkan memandang orang dan menginginkannya serta menyimpan di dalam pikirannya sudah zina ya. Jadi kami tidak bisa membantah itu karena itu iman kalian ya, imanilah itu. Jadi kawan-kawan, saya sudah banyak baca Quran ini, saya tidak menemukan iblis membunuh, saya tidak temukan iblis berzina, saya tidak temukan iblis mencuri, saya tidak temukan iblis lain-lainnya. Yang ada di situ dia hanya menyesatkan orang dari jalan Tuhan ya. Tapi saya tidak temukan hal-hal yang serius sekali seperti itu. Makanya saya pikir iblis lebih mulia lah dan lebih baik ya daripada manusia-manusia ini. Dan iblis itulah yang menyelamatkan orang Islam sehingga ada kebangkitan setelah kematian ya. Jadi itulah yang bisa saya katakan. Dan selanjutnya yang terakhir bahwa mengenai tidak kawin itu, Yahya juga tidak kawin, Idris juga tidak kawin, dan masih banyak lagi di dalam nabi-nabi Islam juga tidak dijelaskan menikah atau tidaknya ya kawan-kawan ya. Jadi malam ini saya berterima kasih kepada admin dan juga kepada si Kores yang mengatakan ya ciri-ciri akhlak mulia, ya membunuh, pokoknya melebihi iblis lah. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, baru sedikit
Suara saya agak kecil itu gara-gara saya lagi di perantauan. Kalau kuat nanti didengar orang dilempari saya. Slow-slow aja, silakan. Baik, kita kembalikan kepada Akhi Kores. Akhi Kores, monitor. Masuk. Sudah siap dengan datanya, Akhi Kores? Oh iya dong, udah siap dong. Baik. Tunggu. Tunggu satu lagi. Tunggu. Siap. Oke. Terima kasih Unilendra, barakallahu fikum Unilendra, semoga sehat selalu. Ini kita ke sini, lalu kita ke ini ya. Sip. Ini apa closing statement atau gimana ini? Nah, ini terakhir menanggapi balik, belum closing statement. Ini hanya menanggapi balik. Setelah itu nanti Bang Rudi closing statement terus Akhi Kores. Ya. Gitu. Lanjut. Ya, jadi gini loh lah posisinya ya. Yesus itu memang nggak ngebunuh orang, tapi kan dia yang nyuruh-nyuruh. Kan gitu. Dia yang nyuruh-nyuruh gitu. Lihat pribumi Kanada, pribumi Australia, pribumi Amerika, habis semua. Oleh siapa? Para penyembah Yesus yang kudus ini. Itu diterima kenyataannya. Lalu terus tidak nikah, ya memang nggak nikah. Yesus itu langsung kawin dia nggak nikah, dia langsung kawin, gitu kan. Makanya di sini katakan nih, ini grup BibleStudy.com ya, lah. Di sini katakan kita yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa nama suami kita? Yesus. Nah di sini yang gua nggak sukanya gitu. Lu kalau tahu lu memang akan mengawini Tuhan lu di sorga, kenapa lu tidak menyarankan Tuhan lu itu kawin aja di dunia gitu? Jadi nggak kebablasan gitu loh. Bayangin kawan-kawan Kristen, 2,6 miliar dikawini itu, 2,6 miliar akan mengawini Yesus. Kapan beresnya itu, bre? Masa kalian di sorga nyanyi ngawinin Tuhan, nyanyi ngawinin Tuhan, nyanyi ngawinin Tuhan? Ini surga apa kawan-kawan? Mending Nabi Muhammad ya. Ini perhatikan di sini, ini pengakuan dari sejarah keduniaan. Perhatikan di sini, ini lihat apa di sini ya. Mana dia? Ini. Nah, di sini katakan begini. Di beberapa budaya, poligami adalah simbol kekayaan, kekuatan dan kehormatan. Orang yang mempunyai banyak istri itu dicap sebagai orang yang sukses dan menginspirasikan. Di beberapa society mempunyai banyak istri terlihat sebagai orang yang agamawan dan mempunyai praktek spiritual tinggi. Alohelp.care, dar, selamat datang di kebenaran. Berbeda dengan orang yang tidak kawin di dunia. Dikatakannya apa di sini? Coba bayangin. Nah di sini orang yang nggak kawin itu terkutuk lah. Kalau misalnya ada manusia ya biasa lah itu. Ini orang Yahudi ini. Ini kenapa Yahya pun dibunuh ini oleh Yahudi kan? Nah di sini dikatakan. Yang mana dia? Nah ini. Mana dia tadi ya? Ini. Bukan ini ya. Ini ya. Mana sih dia? Oh ini. Nah, dia itu terkutuk lah. Terkutuk ini kalau nggak lu capek-capek nggak kawin di dunia, ini ya Tuhannya Kristen, ternyata di sorga dia brutal juga. 2,6 miliar dihabisi oleh dia semua dikawin-kawini. Ajaran apa ini? Coba, iya memang tidak ada kawin mengawin, tapi itu manusia sama manusia. Tuhan dikawini manusia itu ada. Aduh, dar. Baik, karena waktunya sudah habis dan juga sesuai dengan kesepakatan awal, 6 putaran sudah selesai.